sebelumnya tentang perilaku spektrum neutron pada bahan bakar reaktor akhir bertekanan. Dari yang kemarin itu soal menjelaskan tentang apa itu sebenarnya beginning of life reaktor dan end of life reaktor. Nah, penjelasan beginning of life sendiri itu dapat dilihat dari siklus hidup neutron itu sendiri, di mana pada beginning of life kalau siklus reaktor itu konsentrasi bahan bakar fosil U235 itu masih tinggi atau maksimal, lalu belum ada akumulasi produk fisi yang signifikan, lalu reaktivitasnya juga tinggi gitu sehingga membutuhkan penyerapan neutron seperti boron dalam konsentrasi tinggi untuk mengontrol reaksi fisi. Nah, dari siklus neutron sendiri itu pada beginning of life itu dapat dijelaskan ketika misalnya ada neutron sumber, neutron termal di sini tuh, lalu terjadi fisi gitu, maka akan menghasilkan produk fisi berupa biasanya yang nuklearnya lebih rendah dari bahan bakar dan tercipta beberapa neutron, fast neutron gitu. Nah, total dari banyaknya fast neutron ini tidak selamanya akan melanjutkan fisi berantai, namun ada juga yang mengalami leakage gitu, atau bisa jadi bereaksi dengan sekitar reaktor. Nah, lalu untuk fast neutron yang melanjutkan siklusnya, dia akan di-capture oleh biasanya tuh oleh bahan bakar fertil, karena bahan bakar fertil itu tidak dapat melakukan fisi lebih cenderung melakukan capturing gitu fast neutron tuh di-capture oleh uranium menjadi uranium 238 beresonansi, lalu sebagian tadi energi neutron yang di-capture ini tuh mengalami thermalize atau menjadi neutron thermal yang energinya rendah. Nah, lalu neutron ini juga akan bisa mengalami leakage atau melanjutkan siklusnya gitu. Nah, ketika melanjutkan siklus itu dia akan diabsorpsi oleh batang kendali dengan moderator dan sebagainya. Dan jika thermal neutron tadi bisa saja diserap atau juga bisa melanjutkan siklusnya itu mengalami diabsorpsi di bahan bakar. Nah, lalu di bahan bakar ini tuh bisa mengalami fisi, atau dia juga dapat mengalami penangkapan kembali atau di-capture oleh bahan bakar lain gitu. Jadi tidak mengalami fisi namun terjadi mutasi gitu. Bermutasi, lalu thermal neutron tadi akan ditangkap oleh bahan bakar selanjutnya menyebabkan fisi kembali. Sehingga di sini tuh end of life tuh dapat diartikan titik di mana reaktor tidak dapat lagi mempertahankan fisi tadi gitu, jadi tidak dapat mengalami fisi lagi gitu reaktornya, sehingga reaktivitasnya itu rendah atau di bawah 0 gitu, atau dalam faktor multiplikasi efektif itu nilai K efektif itu di bawah 1 gitu. Jadi tidak akan ada lagi produk fisi yang terbentuk gitu, karena sudah mengalami reaksi fisi sebelumnya gitu. Tidak dapat dipertahankan. Lalu yang terjadi juga pada end of life ini seharusnya pada LOL. Nah, jadi konsentrasi bahan bakar fisil atau bahan bakar yang mudah
mengalami fisi pada neutron termal, atau biasanya itu nuklearnya ganjil gitu, telah menipis gitu secara signifikan, sehingga konsentrasi produk fisi dan neutron poisonnya juga tinggi gitu, yang menyerap neutron, sehingga reaktivitasnya juga menurun, tidak terjadi fisi lagi. Sedangkan pada reaktivitas rendah, maksudnya dari pada NOL flash juga reaktivitasnya rendah, konsentrasi penyerapan neutron juga menjadi rendah juga. Nah, lalu pada saat NOL flash dan beginning of life ini juga terdapat indikasi spektrum. Indikasi spektrum itu bisa saja mengeras atau juga melunak atau hardening seperti ini. Di mana hardening itu proporsi neutron dengan energi yang lebih tinggi atau neutron cepat pas neutron itu meningkat gitu dalam spektrumnya, sehingga proporsi neutron energi rendah itu termal itu menurun. Nah, sementara ketika melunak tuh proporsi neutron dengan energi lebih rendah atau neutron termal itu dalam spektrum itu meningkat, sehingga proporsi neutron energi lebih tinggi atau neutron pas neutron itu lebih menurun. Nah, lalu selanjutnya pada grafik ini tuh dijelaskan di mana rasio Hu-235 berfisi dengan uranium-238 tuh mengalami penangkapan gitu. Nah, di sini tuh pada rasio rendah tuh spektrum neutron itu mengalami hardening, yaitu mengeras, di mana banyak fast neutron gitu karena reaktivitasnya tinggi dan lebih banyak fisi gitu yang terjadi pada saat awal-awal ini. Nah, lalu boron atau absorber itu tuh mengurangi populasi dari neutron termal, sehingga pembelahan Hu-235 ini juga menurun gitu. Lalu penangkapan dari uranium-238 ini juga pada energi efek termal atau resonansi itu lebih relatif lebih banyak. Nah, sedangkan pada rasio tinggi itu spektrum neutron itu lebih banyak termal neutron. Lalu uranium-235 juga efisien membelah neutron termal, sementara uranium-238 itu lebih banyak reading atau mengalami mutasi gitu, naik ke plutonium-239, mengalami penangkapan dan akan juga mengalami peluruhan gitu, sehingga lebih mengeras pada beginning of life. Pada awal ini akan lebih banyak mengeras, namun dia akan meningkat seiring dengan waktu. Nah, lalu di sini juga nilai dari dari plutonium-239 juga ini lebih tinggi gitu untuk rasio fisi dan penangkapannya, karena plutonium-239 itu lebih lebih efektif untuk melakukan fisi termal gitu. Nah, untuk boron konstan di sini tuh garis yang tidak putus-putus. Nah, dia juga pada beginning of life, lalu end of life itu tidak mengalami kenaikan yang signifikan gitu, karena boronnya itu tidak berkurang gitu, konstan selama. Jadi neutron yang diabsorbnya itu akan sama gitu. Sedangkan pada boron yang berkurang setiap literasi itu dia akan lebih tinggi gitu rasionya. Sebetulnya dia akan menaikkan. Nah, kemudian pada grafik yang di
normalisasi itu pada laju reaksi uranium 235 di sini tuh menggunakan perbandingan juga dengan boron yang iterasi gitu. Nah di sini tuh mengalami pengerasan gitu, sehingga lebih banyak neutron fast gitu di sini tuh, dan spektrum itu meningkat. Indeks termalnya menurun di sini, dia sekitar 0,006 di literatur. Nah, sedangkan pada yang normalisasi laju reaksi yang menggunakan boron konstan, di situ dapat dilihat perbandingan itu dia lebih tidak mengalami kenaikan yang terlalu eksponensial, jadi meningkatnya terus. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik itu pada beginning of life itu uranium 235 itu tinggi gitu, lalu reaktivitasnya juga tinggi sehingga banyak boron yang diperlukan untuk mengalami fisi yang berlanjut. Nah, sedangkan di end of life itu uranium 235 itu habis, lalu pada plutonium 239 dan neutron polisi yang tinggi, reaktivitasnya juga rendah gitu. Seperti yang dapat dilihat di sini tuh mulai dari plutonium tuh lebih tinggi gitu di end of life. Sini sekitar 9 atau 10. Jadi lebih besar pada rasionya itu pada plutonium 239. Lalu ketika iterasi boronnya itu dikurangi secara bertahap, dia tuh spektrumnya akan lebih lunak gitu, di mengalami softening gitu, karena pas neutron itu mulai menurun dan banyak neutron termal. Sedangkan pada konstan boron itu boronnya tetap tinggi sehingga penyerapan neutron termalnya itu besar dan spektrum itu lebih keras gitu. Mungkin sekian kesimpulan yang dapat diambil dan presentasi progres dari saya yang dapat dipahami. Lalu selanjutnya mungkin kurang juga ditambahkan terkait hubungan neutron flux dan spektrum, indikasi spektrum apakah hardening atau softening yang belum dibahas, mungkin pada kesempatan berikutnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.